Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, bumi dan langit. Senang sekali saya ketemu lagi dengan YouTuber yang pinter di channel Imron Kayarayo. Saya berharap YouTuber yang pinter dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pinter, sampai hari ini tren berita yang masih hangat dan masih aktual, apalagi kalau bukan tentang corona. Hampir separuh lebih mata dunia sekarang sedang terfokus kepada COVID-19 alias corona, termasuk warga di negeri Pancasila kita ini. Sebagaimana diberitakan di CNN Indonesia, sampai pada minggu ini, tepatnya tanggal 4 Mei 2020, jumlah korban yang meninggal akibat virus corona ini mencapai 845 orang. Dan yang positif terpapar corona mencapai 11.000 lebih. Sementara yang bisa disembuhkan mencapai 1.876 orang. Nah, YouTuber yang pintar, dengan adanya pasien yang bisa disembuhkan, artinya potensi untuk sembuh pasien yang saat ini sedang diperiksa oleh tim medis, yang diperiksa oleh tim kedokteran dimanapun Anda berada. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan mereka bisa sembuh dan bisa kembali bersama keluarganya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ngomong-ngomong soal corona, tentu sebelumnya kita tidak pernah yang namanya menduga ternyata COVID-19 atau corona ini bisa berakibat yang sangat tragis, melebihi virus-virus yang sebelumnya juga sudah menjadi perhatian dunia. Apakah itu virus Ebola, virus SARS, flu burung, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Tetapi apapun kondisinya sekarang, mau tidak mau kita memang harus tetap menerima takdir. Karena inilah kondisi sekarang, keadaan sekarang yang harus kita terima. Tentu dengan bersabar dan tetap bersyukur. Kenapa? Karena kalau misalnya corona ini saya ibaratkan hujan, maka siapapun tidak pernah bisa menolak hujan ketika hujan sudah tiba dan airnya menggenangi sebagian wilayah di Indonesia. Dengan kata lain, manusia seperti kita yang serba lemah tentu tidak bisa menolak datangnya takdir. Yang bisa kita lakukan adalah kompromi dengan takdir, yaitu melakukan antisipasi, upaya pencegahan dengan segala macam cara. Ikuti aturan pemerintah, apa yang dianjurkan pemerintah harus kita ikuti supaya apa? Supaya kita bisa aman dari paparan virus COVID-19 atau corona. Nah, salah satu upaya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terhadap menjangkitnya COVID-19 atau virus corona di antara keluarga kita, maka kita melakukan proteksi diri atau pengamanan diri, pencegahan diri dengan tidak banyak melakukan kegiatan di luar. Memang sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan jauh sebelum ini terjadi. Termasuk di akhir Ramadan nanti, pemerintah juga menganjurkan kita tidak boleh mudik. Meskipun itu adalah bagian dari silaturahim, kemudian birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Tetapi untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Nanti setelah corona ini selesai, Anda bisa berbagi rindu bersama keluarga, bersama handai tolan, dimanapun Anda berada. Kita harapkan corona akan segera berlalu. Nah, YouTuber yang pinter, dalam kondisi seperti sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan, jauh sebelumnya pemerintah juga sudah menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan ibadah-ibadah ritual di masjid, di musola, dan dimanapun tempatnya yang selama ini berpotensi mengumpulkan banyak orang. Termasuk di dalamnya misalnya nanti di pertengahan Ramadan biasanya ada peringatan nuzulul Quran, bahkan di akhir dari Ramadan ini ada sholat Idul Fitri. Intinya, semua kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang oleh pemerintah dilarang. Bahkan acara pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan dengan sangat matang, tapi karena ada virus corona, dengan sangat terpaksa tanpa mengurangi rasa hormat, akhirnya pernikahan harus ditunda. Tapi akad sebagian tetap dilakukan karena itu adalah ritual yang harus dilakukan. YouTuber yang pintar, tentu larangan pemerintah terhadap semua kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah Ramadan yang selama ini kita lakukan di masjid, dilakukan di musola, misalnya seperti taraweh, tadarus, dan lain sebagainya, ya kita sikapi dengan arif dan bijaksana, karena ini juga untuk antisipasi supaya COVID-19 tidak akan lebih parah lagi menyerang warga di sekitar kita. Kita harapkan ini persoalan akan segera selesai dengan terus sambil berdoa. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang corona dan kepompong Ramadan. Lantas apa hubungannya antara corona, Ramadan, dan juga kepompong? Oleh sebab itu, simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng sehingga Anda tidak pernah akan ketinggalan lagi informasi yang kita siarkan lewat channel Imron Kayaraya.
Baik YouTuber yang pintar, kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Masih membahas tentang Corona dan kepompong Ramadan. YouTuber yang pintar, pada kondisi seperti sekarang, saya mengumpamakan Corona ini sebenarnya sedang memaksa kita. Dan itu disetting oleh Allah supaya kita berada di rumah, menyepikan diri, kemudian melakukan ritual kegiatan ibadah di rumah, dan kita harus berguru pada ulat. Kenapa kita harus berguru pada ulat? Karena ternyata perjalanan kehidupan ulat ini yang tadinya telur menjadi ulat dan ingin menjadi makhluk yang lebih berkualitas, ternyata ada satu proses yang sama dengan manusia, yaitu berpuasa. Kalau gitu, ada kesamaan dengan manusia. Oh iya, antara hewan dan manusia sama. Emang kita hewan? Betul, kita adalah hewan. Begitu kata filsuf Imam Al-Ghazali yang menyatakan al-insan hayawanun natik, bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Sebagai makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan, kita sangat banyak kesamaan dengan hewan. Tetapi di sisi lain kita juga banyak perbedaan antara kita dengan hewan. Satu hal yang sangat prinsip membedakan antara kita dengan hewan, kalau kita dengan berpikir, sementara hewan dengan naluriah alamiah secara kodrati yang sudah menjadi ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan dengan naluriah binatangnya, dia bisa mencium bau, mendengar, melihat, meraba, sebagai juga manusia. Tetapi manusia lebih menggunakan akal pikirnya, sehingga posisi manusia sebagai makhluk yang tercipta fi ahsani taqwim, dalam jasad yang sempurna, sehingga manusia itu posisinya lebih mulia daripada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kesamaan lain yang juga dilakukan oleh hewan adalah berpuasa. Emang hewan berpuasa? Oh iya, hewan juga berpuasa. Hanya saja hewan tidak mengenal apakah dia bulan suci Ramadan atau tidak. Kita mengenal dengan puasa bulan suci Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud ya. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka. Itu silakan-silakan saja. Tapi kalau hewan tidak. Nah, ternyata dalam proses kehidupannya hewan itu juga melakukan proses puasa. Bukan hanya ulat, bukan hanya kecoa, termasuk kutu. Kutu itu juga berpuasa. Setelah dia mengisap darah manusia, dia bisa bertahan 2 tahun hidup. Seperti ikan salmon misalnya yang hidup di lautan Pasifik dan Atlantik. Ternyata dia jago puasa. Kenapa? Karena ikan salmon itu begitu lahir, dia kemudian melanglang buana, mengembara semau dia, tetapi ketika pada usia dewasa, dia harus kembali kepada tanah kelahirannya. Nah, pada perjalanan dari pengembaraan sampai kepada tanah kelahiran dia, kalau bahasa kita, itu akan menempuh ratusan bahkan ribuan kilo. Nah, proses itu dia jalani tanpa makan dan minum. Itu juga proses berpuasa. Masih banyak lagi hewan-hewan yang juga melakukan proses puasa. Sebagaimana juga kita lihat dalam keseharian, misalnya ayam selama dia mengeram, dia juga tidak makan dan minum. Kenapa? Dengan dia menjaga tidak makan dan minum selama mengeram, maka dia akan mempercepat proses penetasan demi keberhasilan menetaskan generasi selanjutnya. Nah, YouTuber yang pintar, kalau kemudian kita kaitkan proses puasa diri kita di bulan suci Ramadan dan apa yang saya bilang di awal tadi tentang ulat, maka sangat berhubungan. Bagaimana sebenarnya Ramadan dan juga Corona. Nah, Corona ini adalah bagian dari skenario Allah, bagaimana kita dipaksa oleh Allah, ya kan? Allah sedang menunjukkan sifat Al-Jabbar, memaksa hambanya untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar. Dengan imbauan pemerintah, kemudian kita dilarang untuk melakukan kegiatan ibadah ritual, tadarus, taraweh, dan kita harus melakukan di dalam. Nah, Corona ini adalah bagian dari proses untuk memaksa kita agar kita masuk dalam kepompong Ramadan. Nah, Ramadan kita ibaratkan kepompong sebagaimana ulat selama 15 hari, setelah dari telur, ulat kemudian menjadi kepompong. Nah, selama jadi kepompong inilah kita kemudian menyebut nama Tuhan, terus mencintai Allah dengan cara kita, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses kepompong inilah kita sedang dipaksa oleh Allah bagaimana kita di dalam rumah dengan menyendiri, dengan menyepi, kita bisa melakukan penyucian batiniah kita dengan terus beribadah, tadarus di rumah, tarawih di rumah bersama keluarga. Akhirnya apa? Terjadi proses sublimasi batin, penyucian diri, pembersihan diri, dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang berkualitas sebagaimana perjalanan ulat dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kenapa? Kalau kita masih bermental ulat, ya manusia yang berkarakter ulat dimanapun kita berada selalu bikin gatal orang, kuping orang gatal, kemudian orang tidak suka, kedatangan kita tidak disukai orang, bahkan ulat juga akan mengganggu tumbuhan.
Ulat itu pemakan daun, daun apapun dimakan, bahkan dia juga sesekali masuk ke batang pohon, sesekali masuk ke dalam buah, merusak tanaman dan akhirnya pohon itu lama-kelamaan mati. Nah, tentu dengan Ramadan ini sebagai kepompong, dipaksa oleh kondisi corona yang tidak boleh keluar, akhirnya kita harus mengepompong diri di dalam rumah sehingga kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Ujung dari ayat Allah yang memerintahkan puasa ini adalah la'allakum tatakun. Sebagaimana juga kita berproses dari telur menjadi ulat dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang setiap orang senang, setiap orang tersenyum melihat dengan terbangnya kupu-kupu yang indah. Nah, kita sedang dipaksa dengan kondisi corona ini oleh Allah agar kita menyublimasi batin dalam diri kita supaya kita tetap menjaga kualitas kita, membersihkan diri kita ketika nanti di pasca Ramadan, akhir Ramadan kita akan lahir sebagai la'allakum tattaqun, sebagai makhluk yang berkualitas dan tidak lagi membawa mentalitas ulat. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda di channel Imron Kaya Raya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia dan akhirat, bumi dan langit.